Halo guys, kembali lagi bersama saya Nikel Official. Jadi pada video kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang materi apa saja yang saya pelajari sebagai mahasiswa pariwisata. Dan buat kalian yang penasaran, jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Dan stay tune terus. Sebelumnya buat kalian yang belum kenal sama saya, di sini saya mau perkenalan, nama saya Nikel Muhammad, saya berasal dari Banjarnegara. Saat ini saya kuliah di Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA Yogyakarta, jurusan S1 Pariwisata. Dan banyak banget yang DM atau bahkan komentar di video saya yang suka duka mahasiswa pariwisata di channel yang pertama kalau kalau mahasiswa pariwisata itu belajarnya tentang apa sih kak? Banyak banget yang nanya seperti itu. Dan di sini saya mau berbagi 10 materi yang diajarkan di jurusan pariwisata. Dan buat kalian yang belum tahu kalau sekolah pariwisata itu tidak hanya satu jurusan saja atau jurusan pariwisata saja, tapi biasanya sekolah pariwisata itu ada jurusan D3 perhotelan, D4 administrasi perhotelan, dan D4 usaha perjalanan pariwisata. Dan kebetulan saat ini saya mengambil jurusan S1 pariwisata. Materi yang pertama yang diajarkan di jurusan pariwisata adalah statistik pariwisata. Banyak sekali mahasiswa lain atau jurusan lain menganggap bahwa pariwisata itu enak, kerjanya cuma jalan-jalan doang atau belajarnya cuma jalan-jalan mengunjungi destinasi satu ke destinasi yang lain. Tapi kenyataannya keliru, karena di pariwisata juga belajar tentang hitung-hitungan. Jadi buat kalian yang bakal lanjut di sekolah pariwisata, kalian jangan menganggap kalau pariwisata itu tidak ada hitung-hitungan, karena itu keliru. Tapi kalian gak usah takut dengan statistik pariwisata. Kenapa? Karena statistik pariwisata juga sangat penting bagi kita, apalagi bagi seorang yang fokus pada dunia pariwisata. Karena peran dari statistik pariwisata itu sendiri adalah untuk menghitung data kunjungan wisatawan di suatu destinasi wisata atau memprediksi dari demografinya sampai ke psikografinya. Materi yang kedua adalah tourism behavior. Apa itu tourism behavior? Jadi tourism behavior itu membahas tentang perilaku atau sikap wisatawan. Karena kita tahu bahwa setiap wisatawan itu mempunyai sikap yang berbeda atau karakteristik yang berbeda. Ada wisatawan yang suka berkunjung ke destinasi yang cenderung ke laut atau ke gunung, ke hutan, dan lain-lain. Yang ketiga, mahasiswa pariwisata juga belajar tentang ekonomi pariwisata. Membahas seberapa besar dampak pariwisata di suatu destinasi atau objek wisata secara makro dan mikro. Dan ekonomi pariwisata juga membahas tentang apakah destinasi wisata dapat membantu meningkatkan perekonomian yang ada di sekitar destinasi atau tidak. Yang keempat, mahasiswa pariwisata juga belajar tentang tourism law, mempelajari tentang aturan-aturan untuk objek wisata seperti hotel, restoran, serta usaha pariwisata lainnya. Dan usaha pariwisata lainnya itu seperti spa. Kita di situ juga belajar gimana sih cara mengembangkan spa, gimana sih cara mengembangkan homestay, desa wisata, dan lain-lain. Yang kelima, mahasiswa pariwisata belajar tentang studi wilayah dan perencanaan destinasi. Mempelajari zona pengembangan kawasan wisata. Contohnya itu salah satu destinasi wisata yang berada di zona merah, yaitu Merapi Park, di mana destinasi tersebut berada di salah satu wilayah yang dekat dengan Gunung Merapi. Yang keenam, mahasiswa pariwisata mempelajari tentang manajemen objek wisata. Mempelajari tentang manajemen dalam suatu objek wisata. Namun, manajemen di sini tidak hanya di wisata saja, tapi di hotel kita juga pelajari semuanya. Yang ketujuh, ekowisata. Jujur, ekowisata adalah salah satu materi yang menurut saya itu menarik banget. Dimana ekowisata adalah mengunjungi destinasi wisata yang jauh dari keramaian dan cenderung mengunjungi wilayah seperti gunung, hutan, air terjun tanpa mengurangi atau merusak lingkungan yang ada di sekitar destinasi. Selanjutnya ada tourism philosophy, membahas tentang filosofi manusia dalam melakukan perjalanan, itu juga dipelajari. Dan selanjutnya juga ada geografi pariwisata, membahas tentang pemetaan potensi wisata daerah, provinsi, atau nasional. Dan biasanya di geografi pariwisata itu kita membahas tentang destinasi wisata yang sedang familiar atau hits yang ada di Indonesia, baik itu di desa, di kota, bahkan nasional maupun internasional. Itu juga dipelajari teman-teman. Terakhir adalah pariwisata budaya.
tentang mengembangkan pariwisata berdasarkan kearifan budaya asli. Karena biasanya destinasi wisata yang menarik itu terdapat sebuah budaya khas yang dapat mengangkat suatu daerah. Kita sebagai mahasiswa pariwisata jelas bakal mempelajari itu semua. Dan ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih yang sudah pada DM, sudah berkomentar di video saya. Semoga video ini dapat membantu teman-teman yang masih penasaran apa saja yang dipelajari oleh mahasiswa pariwisata. Dan kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa tekan tombol subscribe di bawah karena subscribe itu gratis. Dan satu subscribe dari kalian sangat berarti bagi saya. Oke? See you.